Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di dalam kelas saya, Salma Syawah Hafijah di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Baik, untuk pembahasan hari ini kita mulai dengan pokok bahasan mengenai teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana definisi dari teks eksposisi, unsur-unsurnya, dan bagaimana kaidah kebahasaannya, serta kita nanti akan mencari tahu apa saja struktur dari teks eksposisi, dan nanti kita akan mencoba untuk menganalisis strukturnya dari sebuah teks yang sudah tersedia. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai definisi dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks eksposisi, selanjutnya kita akan berkenalan dengan unsur-unsurnya. Nah, suatu teks dapat dikatakan sebagai teks eksposisi jika ada dua unsur utama, yaitu memiliki gagasan dan juga mengandung fakta. Yang pertama, yakni memiliki gagasan. Ini merupakan unsur pertama dari teks eksposisi, yakni teks yang mengandung sebuah gagasan. Teks eksposisi sendiri memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan juga saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Nah, yang kedua yakni mengandung fakta. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi itu biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat, peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sampai sini bisa dipahami ya bahwa unsur utama dari teks eksposisi yakni memiliki gagasan dan juga mengandung fakta. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai struktur dari teks eksposisi. Nah, seperti kebanyakan teks lainnya, teks eksposisi juga memiliki struktur, yakni bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini memiliki tiga unsur, yakni ada tesis, argumen, dan juga ada penegasan ulang. Yang pertama yakni tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi, di mana pada bagian ini kita mengenalkan terlebih dahulu isu yang akan kita sampaikan, menyajikan gagasan utama hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang akan dibahas. Nah, tesis ini juga disebut sebagai pernyataan pendapat atau opini. Lalu yang kedua ada argumen. Setelah topik itu diangkat melalui opini, bagian selanjutnya adalah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Nah, semakin ilmiah data yang kita berikan, semakin kuat fakta yang kita tunjukkan, semakin baik pula tulisan teks eksposisi yang kita buat. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, pada bagian ini berada pada akhir paragraf sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, tesis atau pernyataan pendapat disinggung lagi di bagian ini, namun biasanya secara tidak langsung. Nah, itu dia struktur dari teks eksposisi. Ada apa saja? Yap, ada tesis, argumen, dan juga ada penegasan ulang. Nah, perlu kalian ketahui, ternyata teks eksposisi juga memiliki berbagai jenis. Nah, apa saja jenis dari teks eksposisi? Yuk kita bahas sama-sama. Pada dasarnya, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Namun, teks eksposisi sendiri memiliki 6 jenis yang tentunya memiliki tujuannya sendiri. Yang pertama yakni ada eksposisi definisi, yang merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Lalu yang kedua ada eksposisi proses. Nah, ini merupakan teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir.
Lalu yang ketiga ada eksposisi ilustrasi, yakni teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lainnya. Nah, teks ini biasanya menjelaskan kesamaan atau kemiripan sifat dari suatu topik yang dibahas. Lalu yang keempat ada eksposisi pertentangan, yakni teks yang memuat beberapa pertentangan dari hal yang satu dengan hal yang lainnya. Lalu yang kelima ada eksposisi laporan, yakni teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Dan yang terakhir ada eksposisi perbandingan. Nah, ini merupakan teks yang memuat ide atau gagasan utama yang disajikan dengan cara membandingkan. Seperti pada teks yang lainnya, kaidah kebahasaan bisa disebut sebagai gaya bahasa khas dari sebuah teks, sehingga dapat membedakannya dengan teks yang lain. Nah, apa saja ciri kebahasaan dari teks eksposisi? Nah, yang pertama yakni menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Seperti pada teks eksposisi dapat ditemukan istilah mikroorganisme, percikan mukosa, molekul, bakteri, dan juga virus. Lalu yang kedua, yakni menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Nah, hal ini untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif. Misalnya seperti kata jika, karena, sebab, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Lalu yang ketiga yakni menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Nah, ini seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan sebaliknya. Lalu yang keempat yakni menggunakan kata kerja mental, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak, seperti bentuk aktivitas pikiran. Nah, kata-kata yang dimaksud itu misalnya seperti memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, dan lain sebagainya. Lalu kaidah yang kelima yakni menggunakan kata-kata perujukan. Nah, ini menghubungkan informasi atau pendapat seseorang, misalnya seperti berdasarkan data, lalu merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Lalu kaidah yang terakhir yakni menggunakan kata-kata persuasif. Nah, ini digunakan untuk mengajak atau mempengaruhi lawan tutur. Kata yang biasanya digunakan seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus, dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, setelah kita membahas definisi, unsur, struktur, jenis, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi, lalu bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah teks eksposisi? Nah, di sini sudah Ibu paparkan ada 4 hal yang harus dilakukan untuk membuat teks eksposisi. Langkah yang pertama yakni menentukan tema. Nah, kalian perlu menentukan tema ketika ingin membuat teks eksposisi. Dengan adanya tema, maka arah tulisan akan menjadi lebih jelas sehingga tulisan pesan dari teks eksposisi bisa dibaca dan juga disimak dengan baik. Lalu langkah yang kedua yakni mengumpulkan sumber untuk bahan tulisan. Nah, kalian bisa mengumpulkan sumber yang berasal dari buku atau dari artikel yang bisa kalian temukan di internet. Akan lebih bagus lagi, apalagi dalam menulis teks eksposisi, itu diberikan sumber berupa data terbaru dari suatu peristiwa. Lalu langkah yang ketiga adalah membuat kerangka tulisan. Nah, setelah kita menentukan tema dan juga mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Nah, dengan kerangka tulisan ini, maka kalian akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditulis di dalam teks eksposisi. Dan yang terakhir yakni mengembangkan kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan yang telah dibuat itu kemudian dikembangkan lagi agar tulisan dari teks eksposisi memiliki banyak informasi. Selain itu, dengan pengembangan ini, teks eksposisi bisa lebih terstruktur sehingga ketika membacanya itu tidak bingung. Pentingnya menjaga kebersihan rambut. Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karenanya, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya.
Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur, apalagi di masa pandemi ini. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda sehingga ditangani dengan berbeda pula. Penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Jika mencuci tangan dan mandi sudah biasa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Penelitian yang baru diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Direktur dari Yale Institute for Global Health, Saad Omer, menyetujui dan menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Karena virus corona yang menempel pada rambut mungkin terjadi melalui percikan mukosa, katanya seperti dilansir dari situs Today. Sebagai bentuk antisipasi, dermatologi dari Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan George Washington, Adam Friedman, mengimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari. Ini disebabkan oleh perbedaan fungsi kulit kepala dalam memproduksi minyak dari masing-masing orang. Minyak berlebih pada rambut bisa meningkatkan kelembaban, sedangkan tempat demikian menjadi sasaran untuk mikroorganisme tinggal, sehingga mencuci rambut akan sangat baik jika dilakukan setiap hari untuk pencegahan. Ungkapnya seperti dilansir dari Refinery 29. Adapun mencuci rambut tidak sekadar menggunakan air saja, tetapi juga dengan sampo. Friedman mengatakan sampo berfungsi untuk mengubah molekul kecil dan menghilangkan kotoran, bakteri, dan virus. Sampo dapat menghilangkan bakteri pada kepala sekaligus membunuhnya. Ini bisa menjaga kesehatan rambut sekaligus menghindarkan risiko tertular COVID-19. Begitu ujar Friedman. Kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Selain itu, rambut memungkinkan juga sebagai media tertularnya virus corona. Virus corona tersebut menempel pada rambut yang terjadi melalui percikan mukosa. Kita pastinya tidak ingin hal itu terjadi. Dengan demikian, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut. Itu tadi salah satu contoh dari teks eksposisi. Bagaimana? Sudah menemukan tesis, argumen, dan penegasan ulang? Yuk kita analisis sama-sama bagaimana struktur dari teks tersebut. Yang pertama, bagian tesis atau pernyataan umum, yang merupakan kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks tersebut. Nah, menurut kalian, tesis ini ada di paragraf keberapa? Yap, benar, ada di paragraf pertama. Ini dia teksnya. Nah, kutipan tersebut mengenalkan topik tentang perawatan rambut yang menurut penulis harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Kalimat-kalimat yang ada di dalamnya pada umumnya berupa opini atau pendapat penulis itu sendiri. Lalu yang kedua, bagian argumen. Pada bagian ini, penulis atau pembicara mengemukakan sejumlah pendapat yang seringkali diperkuat dengan fakta-fakta. Nah, dari teks sebelumnya, mana nih yang termasuk ke dalam argumen? Yuk kita perhatikan teks berikut. Nah, teks tersebut merupakan bagian dari argumen. Argumen yang dimaksud berupa pandangan-pandangan penulis terkait masalah yang dikemukakan sebelumnya. Misalnya dikatakan dalam teks tersebut bahwa kebersihan rambut juga harus diterapkan, jangan hanya mencuci tangan dan mandi saja. Nah, pandangan tersebut dilengkapi pula dengan fakta-fakta yang fungsinya itu untuk membuktikan dan meyakinkan pembaca dengan argumen-argumen yang dikemukakannya. Lalu kalimat mana yang termasuk ke dalam fakta? Nah, berikut akan ditampilkan fakta-fakta yang dimaksud. Lalu yang ketiga, bagian penegasan ulang. Bagian ini merupakan simpulan dapat berupa penegasan ulang atau saran atas argumen-argumen penulis atau pembicara yang telah dikemukakan sebelumnya. Lalu di dalam kutipan tersebut,
mana yang termasuk ke dalam simpulan? Nah, kita bisa lihat di kutipan terakhir berikut ini. Nah, kutipan tersebut mengandung simpulan dan saran dari permasalahannya, yaitu pentingnya menjaga keindahan rambut, baik kebersihan maupun kesehatannya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teks eksposisi. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa catatan materi hari ini dibaca-baca kembali di rumah masing-masing, dan Ibu berharap semoga kalian bisa menulis teks eksposisi dengan baik nantinya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih sudah menyimak dan juga mencatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.